akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita dapat pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita dapat mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan pada Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Kiranya nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Biarlah pujian ini bukan sekadar nyanyian, tapi pujian ini menjadi
spirit kami, menjadi motivasi kami di awal kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah saat kami mendengarkannya, tapi berkati juga kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam bagi kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita untuk pertama kali, saya tidak tahu apa pertama kali, tapi saya merasa bahwa pertama kali ya kita merayakan tepat hari Minggu perayaan 17 Agustus. Ada perasaan meriah, tapi juga ya gereja mungkin menjadi lebih sepi karena semua lembaga juga melangsungkan perayaan ini di tempat masing-masing, yang di sekolah, yang di lembaga-lembaga pemerintahan resmi dan lain sebagainya, itu juga mengadakan perayaan 17 Agustus. Jadi saya bisa membayangkan bahwa gereja-gereja yang ada juga mengalami seperti itu, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita merayakan 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Sejak dideklarasikan pada tahun 1945 oleh Bung Karno. Tapi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kemerdekaan tersebut telah terlihat wujudnya? Apakah kemerdekaan tersebut telah terlihat wujud? Ya, tentu jawaban untuk hal ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ya, dengan jawaban sekadar jawaban sudah atau belum, tidak sesederhana itu. Sebab secara de facto memang bahwa Indonesia sudah diakui oleh dunia sebagai negara yang merdeka dari penjajahan. Tapi kalau kita melihat ternyata dalam perjalanan mewujudkan kemerdekaan seutuhnya butuh banyak usaha dan perjuangan, dan juga perjalanan waktu yang panjang dari seluruh elemen masyarakat yang ada, termasuk kita semuanya, yaitu gerejanya di muka bumi ini. Jadi negara tidak mengalami atau mempertunjukkan wujud kemerdekaan seutuhnya tanpa ada kontribusi maupun usaha dari kita semuanya untuk mewujudkan Indonesia merdeka yang seutuhnya. Nah, ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Pemerintah tak bisa jalan sendiri. Sehebat-hebatnya pemerintah, dia membutuhkan sinergi dari seluruh rakyat Indonesia. Dan kita sebagai bagian dari rakyat tersebut, bagian dari Indonesia, maka dibutuhkan sebuah kontribusi. Nah, kita nggak bisa beri banyak dan kita tidak bisa buat banyak, tetapi dari kebanyakan yang memiliki kesadaran untuk menciptakan, mewujudkan Indonesia merdeka yang seutuhnya, saya percaya Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Amin. Ini bukan pidato kepresidenan, tetapi saya tidak menyampaikan sebuah spirit bagi kita, bagian yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Mungkin kita tidak punya sumbangsi yang terlalu luar biasa dengan intelektual, dengan mungkin kapasitas kita yang lebih, tetapi kita bisa berbuat sesuatu bagi negeri ini. Hari ini saya beri tema firman Tuhan untuk menjadi renungan kita adalah gereja sebagai agen kerajaan Allah, wujud kemerdekaan sejati. Ketika gereja menunjukkan diri, menampilkan diri sebagai agen kerajaan Allah, maka wujud kemerdekaan sejati itu
itu akan terlihat jelas. Nah, hari ini sebagai landasan dari firman Tuhan, bagaimana kita mewujudkan kemerdekaan sejati di tengah-tengah bangsa ini melalui kehidupan kita. Firman Tuhan dari kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Satu ayat lagi yang menjadi dasar bagi kita adalah kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan menjadi dasar bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa peran kita untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya? Dan juga apa yang kita wujudkan dalam hidup ini untuk menampilkan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita ini dimerdekakan. Dimerdekakan ya dari kutuk dosa, kuasa dosa yang menjerat kita. Nah, sekarang untuk menampilkan ini kan gak cukup deklarasi Tuhan di atas kayu salib. Manusia di muka bumi ini membutuhkan bukti. Orang-orang di sekitar kita membutuhkan bukti nyata. Mana kamu yang sudah dimerdekakan? Mana Indonesia yang merdeka itu? Bung Karno ketika dia mengikrarkan Indonesia merdeka itu ya, pembuktiannya banyak. Dan dia berlari sekencang mungkin untuk mendeklarasikan Indonesia bebas dari segala penjajahan. Sudah selesai untuk hal-hal yang demikian. Secara politik kita sudah merdeka, tapi dalam kemerdekaan itu ada banyak hal perjuangan yang perlu kita lakukan sehingga kita betul-betul merdeka. Nah, hari ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, bagaimana peran kita atau bagaimana wujud untuk mendukung kemerdekaan seutuhnya dalam konteks firman Tuhan yang disampaikan kepada kita atau dalam konteks gereja masa kini. Gereja adalah agen kerajaan Allah untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati, baik jasmani maupun rohani. Nah, sekarang bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana hal itu mungkin bisa terlihat di tengah-tengah kehidupan masing-masing kita di muka bumi ini? Firman Tuhan mengatakan, jadilah kerajaan Tuhan di bumi ini. Salah ya? Apa? Doa Bapa kami, jadikanlah kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Artinya bagaimana kita sebagai gereja menciptakan suasana sorga di bumi seperti di sorga sana. Itulah tujuan Tuhan memerdekakan kita. Tujuan Allah tersalib di atas kayu salib jelas sekali, kita hendak dijadikan umat yang terpulihkan, umat yang merdeka dari perbudakan dosa, umat
Lalu satu lagi dia menggunakan kata kamu adalah terang dunia. Ada dua metafora yang dia pakai untuk menjelaskan identitas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Ada dua identitas jelas, lugas, konstan dan tegas disampaikan. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Tidak ada pilihan di antara itu. Tidak ada abu-abu di antara itu. Tapi sangat jelas, garam memberi asin dan juga terang memberikan pencahayaan yang dapat melihat kehidupan ini lebih jelas. Dia tidak bisa memberikan atau menawarkan kehambaran atau mungkin redup. Kita nggak bisa memilih hambar atau redup. Yang menjadi pilihan kita orang-orang percaya adalah kita harus menjadi garam atau menjadi terang. Di luar itu, maka hasilnya bukan saja tidak berfungsi, tapi firman Tuhan mengatakan kita akan dimuntahkan. Tidak berharga, tidak berguna, menjadi cibiran banyak orang. Hanya menjadi olok-olokan orang, hanya menjadi benalu, hanya menjadi sampah masyarakat. Jadi Bapak Ibu, tidak ada jalan atau pilihan lain untuk mewujudkan kemerdekaan yang seutuhnya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita harus menunjukkan identitas yang konstan, yaitu garam. Dia dapat dirasakan. Kehadiran kita dimanapun bisa dirasakan nikmatnya. Bukan kehadiran kita menjadi keresahan bagi orang. Kehadiran kita menjadi tangisan bagi orang. Kehadiran kita menjadi kegeraman bagi orang. Terang. Dia membuka kehadirannya, selalu membuka cakrawala berpikir yang baru. Cakrawala berpikir yang maju. Cakrawala berpikir yang tidak hanya berdiri di tempat. Demikianlah orang yang telah dimerdekakan. Itulah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan. Mungkin ada banyak lagi yang bisa kita simpulkan tentang hal itu. Hal-hal demikianlah yang dipancarkan, yang harus diwujudkan di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan atau mempraktekkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan saya percaya, apabila semua orang percaya ini dapat mempraktekkan hal-hal demikian, maka kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang mustahil untuk kita lihat, untuk kita saksikan, untuk kita alami. Kemarin saya nonton podcastnya pendeta, salah satu pendeta, dia sedang melakukan podcast. Bintang tamunya adalah siapa yang kamu itu Pak? Elia Maron, ya, Elia Maron. Jadi dari beberapa perbincangan yang saya dapatkan dari podcast itu, nah kemarin ditanya, sebenarnya kamu ini jemaat apa sih? Kamu bergereja di mana? Kalau dulu kan dia di HKBP, jadi perjalanannya panjang, masa pencariannya untuk ada di tempat di mana yang dia bukan suka, tetapi itulah yang dia inginkan. Dalam proses pencarian itu, itulah yang dia pikir tempat yang cocok untuk dia.
Bukan berkata bahwa gereja-gereja yang lain bukanlah gereja yang sesungguhnya, tetapi itu yang cocok dengan dia. Dia katakan demikian. Jadi dulu dia adalah seorang apologet yang keras kepala juga. Jadi kebenarannya lah yang menjadi kebenaran mutlak. Namanya masih anak muda, lagi hangat-hangatnya pelajaran itu masuk ke dalam otaknya, ya. Apapun yang disampaikan orang sepertinya membal, nggak benar, gitu ya. Sampai akhirnya ketemu dengan banyak orang yang mungkin bisa masuk dalam pikirannya, termasuk di dalamnya Pendeta Esra Soru, ya. Jadi banyak membuat dia berpikir ulang tentang beberapa hal yang mungkin dia ketahui. Jadi dia kemarin berbicara, ya, bahwa sekarang ini dia menjadi bagian, belum seutuhnya, tetapi saya sedang mempelajari gereja Ortodoks Koptik. Apa yang istimewa yang mau saya sampaikan dari sini? Ya, yang istimewa yang mau saya sampaikan dari ini adalah dia mengatakan bahwa gereja Koptik ini adalah gereja yang original. Gereja yang berangkat dari apa yang dikatakan oleh Alkitab dan yang menghidupi karakter Kristus. Jadi seandainya, ya, ada orang nih yang sedang menonton, katanya, menonton kamu, kira-kira kamu mau nggak promosikan gereja Ortodoks Koptik itu? Saya nggak mau mempromosikan dan saya bukan tukang promosi. Dikatakan, saya hanya mau katakan kalau kamu mau kaya, nggak cocok masuk ke gereja Ortodoks Koptik. Kalau kamu memegang teologi kemakmuran dan ini terus ada di dalam area-area terus diberkati, kamu nggak cocok di gereja Koptik. Karena apa? Gereja Ortodoks Koptik ini, ya, hidup di dalam kesederhanaan, betul-betul sederhana. Kalau ada orang melakukan ziarah ke Yerusalem, itu ada namanya gereja sampah. Rupanya di daerah-daerah tersebut itu hidup orang-orang Ortodoks atau jemaat Ortodoks Koptik, dan mereka memang tinggal di daerah area-area sampah. Dan mereka bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, walau ada dalam keterbatasan. Dan mereka tidak pernah mengeluh tentang hidup mereka yang demikian. Dan itu yang membuat saya kagum dengan mereka. Tidak ada keluhan sedikit pun karena keadaan mereka. Dan tidak pernah terpikirkan oleh mereka bahwa kemiskinan ini merupakan sebuah ketidakadilan dari Tuhan. Gak pernah ada pemikiran demikian. Itu yang menarik simpatik saya terhadap gereja itu. Dan saya ingin belajar. Dan dia gak pernah jelekkan gereja-gereja lain. Mau bagaimana gereja tersebut berjalan sesuai dengan pengalaman rohani para pemimpin-pemimpin yang ada. Dan cara Tuhan bekerja menyatakan dirinya tidak selalu sama. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau saya sampaikan dari hal ini? Seperti 2 minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita, saya rindu kami pulang dari Musda. Ya, bagaimana ketua sinode kita itu memberikan satu pengajaran di mana hal inilah yang harusnya gereja lakukan. Bagaimana menciptakan kerajaan Allah di muka bumi ini seperti di sorga. Gereja hari-hari ini bukan kurang kreatif dengan berbagai program-programnya, bukan kurang banyak yang pintar pendeta-pendeta di gerejanya, tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja saat ini adalah kurang dalam praktek hidup. Kekristenannya. Nah, praktek hidup kekristenan yang sesungguhnya Bapak Ibu dapat kita pelajari dan kita contohkan dari Yesus Kristus. Ketika kita melihat Tuhan, maka Bapak Ibu, hal demikian akan menjadi sesuatu yang membuat kita sadar bahwa apa yang saya lakukan, bahwa apa yang saya alami ternyata masih jauh dari apa yang seharusnya. Kalau kita berkata bahwa saya baik, saya sudah sempurna, maka lihatlah Tuhan yang jauh lebih sempurna.
berarti itu menandakan bahwa ternyata saya belum apa-apa. Kalau saya hari ini menderita luar biasa, seakan-akan kita berpikir tidak ada lagi penderitaan yang lebih hebat dari kita, maka lihatlah, pandanglah kepada Tuhan yang deritanya jauh melebihi derita yang kita alami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya kembali kepada pertanyaan tadi kepada kita semuanya, apa yang kita lakukan untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini sehingga terciptalah kemerdekaan yang seutuhnya? Tidak ada lain adalah kita harus mengalami karakter yang terpulihkan. Kita harus mengalami karakter yang terpulihkan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 21 di sana tadi disebutkan, dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Kita yang telah dimerdekakan dari budak kebinasaan ini harusnya Bapak Ibu dapat menunjukkan bahwa saya sudah dimerdekakan oleh Kristus di atas kayu salib. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Yesus di atas kayu salib itu bukan saja berkenaan dengan dosa bawaan kita yang turun dari Adam dan Hawa, tetapi juga Bapak Ibu, ya, Dia juga akan memulihkan karakter kita. Ya, harusnya karakter kita ketika kita mengakui, mengikrarkan, dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada saat itu seharusnya ada kebangkitan, ada kehidupan, ada kemerdekaan, ada hidup yang baru yang teraplikasi, yang terpraktekkan dalam hidup sehari-hari. Karakter yang terpulihkan itu akan terbaca dari cara hidupnya. Dia makin serupa Kristus atau makin serupa simbolis. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Karakter hidupmu ini semakin serupa dengan Kristus atau semakin serupa dengan iblis? Kalau karakter kita menyerupai iblis, maka iblislah menjadi bapamu. Tidak ada keselamatan di dalam itu. Sangat disayangkan Bapak Ibu, ya, bahwa kita telah dari dulu kala, dari sejak di dalam rahim ibu kita telah dikandung menjadi orang yang percaya. Firman telah disampaikan, diperdengarkan, tapi tidak ada perubahan. Maka sangat sia-sialah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk kita. Saya bukan hanya belajar dari apa yang disampaikan oleh bagaimana GKIN ke depan ini menjadi bagian yang dapat menciptakan kerajaan Allah di muka bumi ini seperti di surga. Memang tidak seperti membalikan telapak tangan, tidak mudah. Beliau juga mengatakan kami tidak punya gereja seperti GKIN yang lain. Gereja kami di rumah-rumah. Kami terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam kelompok-kelompok kecil ini lah kami memulainya menciptakan kerajaan Allah di muka bumi ini seperti di surga. Dan beberapa waktu yang lalu, ya, karena saya ingin terus belajar akan hal ini, tiba-tiba Tuhan tunjukkan satu komunitas lain yang memberikan saya sarana untuk belajar lebih lagi. Ya, ada 321 yang saya ikuti setiap Rabu dan Jumat, bagaimana kita dipimpin, diarahkan untuk menjadi seperti Kristus. Dari 3 menjadi 2, menjadi 1, dan akhirnya menjadi 0 dan minus. Kita ini makin hari dari hidup dalam kesombongan menjadi hari
berubah menjadi orang yang rendah hati. Hidup di dalam keganasan, dari hari ke hari mulai menurun keganasannya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya terinspirasi dengan itu. Lalu kemarin Kingdom of God yang dilakukan oleh salah satu komunitas CGK itu juga mengajarkan hal-hal yang demikian. Tidak mudah, saya berperang, saya berjuang dengan diri saya sendiri, dengan ego saya sendiri. Tetapi saya punya hasrat. Jatuh itu biasa, tetapi saya mau mencoba bagaimana saya menerapkan kerajaan Allah setidaknya di rumah saya. Kita bisa menciptakan kerajaan Allah dimulai dari hal yang terkecil, dimulai dari lingkup yang terkecil. Sudahkah keluargamu mendapatkan sorga di rumah kita sendiri? Sudahkah istrimu menikmati sorga di rumah kita sendiri? Sudahkah suami menikmati sorga di rumah kita sendiri? Sudahkah anak-anak menikmati sorga di rumahnya sendiri? Bertemu dengan orang-orang yang dekat dengannya. Jangan bermimpi sorga dapat kita ciptakan di luar sana, apabila di rumah sendiri kita tidak menciptakan sorga itu. Bapak Ibu, saya lupa kapan itu, tetapi saya mau jujur kepada kita semuanya. Saya hamba Tuhan, tapi saya juga adalah manusia yang rentan. Kesabaran saya setipis kertas. Melalui banyak proses dalam hidup saya. Ya, saya bermetamorfosis terus. Dulu, sekarang, sampai sekarang. Apakah sudah selesai pelajaran tentang kesabaran dalam hidup saya? Masih terus ada dalam perjuangan. Apakah saya ada di dalam pelayanan yang tulus? Juga masih dalam perjuangan. Tapi bila kita punya keinginan yang dalam untuk bila kita bila kita punya keinginan yang dalam untuk mau diproses, saya percaya seperti khotbahnya, saya kan tanya sama Pak Yabes, apa Pak khotbah hari ini? Kami sharing minggu lalu di sini, ya, tentang firman Tuhan. Loh, firman Tuhan yang Ibu sampaikan kayaknya sama kayak yang saya sampaikan juga. Nah ini ya, Nadine buat di Facebooknya kutipan kalimat yang disampaikan oleh Pak Yabes. Bukan Tuhan yang gagal dalam membentukmu, tapi pribadimu yang tak seiringan dengan melodi pembentukannya Tuhan. Tuhan setiap hari hendak membentuk kita. Kita ibarat bejana yang masih dalam bentuk tanah, tapi dia akan membentuk kita sesuai dengan rencananya. Tapi ketika kita dibentuk, kadang-kala kita tidak ingin. Kalau dibentuk itu kan akan ada banyak proses, yang rasa sakit lah, ya, dan lain sebagainya. Kita tidak siap dalam proses pembentukan itu, sehingga kita tidak pernah selesai di dalam pembentukan karakter yang semakin hari serupa dengan Kristus. Kita nggak pernah selesai karena kita enggan, karena kita nggak mau hidup di dalam zona yang tidak nyaman. Tapi Bapak Ibu, saya berjuang dan saya membuktikan bahwa kalau kita meminta kepada Tuhan dengan hati yang dalam, Tuhan bentuklah aku sesuai dengan rencana. Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Dan satu yang saya minta sama Tuhan, sudah berulang-ulang sejak orang tua sakit, saya saksikan ini karena ini yang saya alami, ya. Orang tua kami sakit, tidak mudah Bapak Ibu bagi saya untuk bisa mengasihinya. Dan kalau kita nggak mengasihi Bapak Ibu, tentu yang keluar, ya, wujudnya itu adalah kekasaran. Saya jujur, saya kasar. Saya bilang, maaf, gitu ya. Kok kenapa begini? Itulah dia. Karena apa? Tidak ada kasih Kristus mengalir di dalam hatiku dengan tulus dan sungguh. Dan saya berjuang, Tuhan, aku mau mengasihi
aslinya. Tolong saya ubah karakter saya, pulihkan karakter saya. Saya nggak mau binasa, saya nggak mau tidak merdeka di dalam hal ini. Dan saya juga nggak ngerti kapan itu mulai muncul di dalam hati saya. Ya, saya pernah bercerita kepada seseorang, saya katakan, saya sempat menangis. Kenapa mama saya nggak pernah nggak sempat saya buat seperti itu, ya, mencebok dan lain sebagainya. Tetapi harus mertua saya. Pernah saya terluka dengan itu. Kenapa nggak Engkau izinkan Tuhan? Saya melayani mama saya, tapi Engkau izinkan saya melayani mertua saya. Saya minta yang permohonan kepada Tuhan dengan hati yang betul tulus, dalam kepada Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kasih, wujudkan dalam diri saya hati yang mengasihi mertua saya ini. Dan saya tak tahu kapan itu terjadi, tapi saya merasa bahwa inilah kerajaan Allah itu Tuhan buat dalam diri saya. Saya bicara ini bukan mau menyombongkan diri, karena saya juga jujur menyampaikan bahwa saya bukanlah orang yang sempurna. Kemarin baru ya, makannya tidak habis, saya agak sedikit kesal. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, bukan saya, tapi Kristuslah yang mengerjakan di dalam saya. Kristuslah yang membuat dan menghendaki hati saya untuk melakukan apa yang patut kepada orang yang lebih senior kepada saya, orang yang lebih tua dari saya, yang patut saya hormati sekalipun dia sudah tua. Tapi tidak ada alasan apapun sekalipun itu dia tidak lagi berdaya dengan saya, dia tidak lagi berdaya menghadapi saya. Maka sayalah yang harus dipulihkan oleh Tuhan. Saya bilang, pulihkan saya Tuhan, pulihkan saya Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Dan Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya tidak mengatakan ini sekedar perkataan bohong. Di sini ada suami saya yang langsung menjadi putranya. Ya. Kalau saya berbohong, maka saya adalah orang yang paling malu untuk menyampaikan hal ini. Ada putri saya, ada Meli di sini yang menjadi saksi hidup. Banyak orang di luar begitu baik, sopan, tapi di rumah hancur-hancuran. Bicara sama suami kasar, bicara sama istri kasar, bicara sama anak-anak kasar. Bagaimana kerajaan Allah di muka bumi ini yang bisa dirasakan seperti yang ada di surga, neraka yang ada. Hari ini mari kita mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya, baik kemerdekaan secara rohani maupun secara jasmani. Indonesia ini butuh orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Indonesia ini butuh orang-orang yang berkarakter. Karakter rakyat pulih, negara selamat. Ya. Karakter rakyat pulih, negara selamat. Amin. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, ya, dengan segala yang baik. Kita melihat bagaimana Indonesia di berbagai tempat tidak ada yang tidak unik, tidak ada yang tidak menghasilkan kekayaan kalau dikelola. Kalaulah setiap orang yang ada di Indonesia ini, termasuk ya pemangku jabatan, mereka memiliki karakter yang baik, maka saya percaya Indonesia ini bisa menjadi seperti negara-negara lain. Kalau kita lihat slogannya Papua, ya, Papua itu adalah dikenal sebagai apa? Surga yang turun ke bumi karena keindahannya, keelokannya. Bali yang disebut dengan Pulau Dewata menyimpan kekayaan budaya yang bernilai tinggi.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karakter menjadi hal yang krusial di Indonesia ini. Mari kita semuanya orang-orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus, mari kita mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini, supaya kemerdekaan yang seutuhnya itu dapat tercipta di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah bangsa ini. Indonesia membutuhkan kita semua, rakyatnya, untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorganya, di sorga. Bagaimana caranya? Seperti yang saya katakan tadi, karakter kita harus dipulihkan. Dan bagaimana cara memulihkan? Tentu kita berlari, kita datang kepada Tuhan, meminta dengan hati yang dalam, dengan hati yang sungguh dan haus. Aku rindu Tuhan, aku diubahkan di bagian ini, supaya garam yang ada padaku, terang yang ada padaku, itu dapat dirasakan, dapat dilihat. Firman Tuhan mengatakan, ayat 15 lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Kita berbuat baik, hidup di dalam terang, dan juga menjadi garam, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita, supaya sorga dinikmati, dicicipi melalui perbuatan hidup kita. Amin. Dimuliakanlah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau menolong kami untuk menjadi pribadi yang tidak keras, tetapi menjadi pribadi yang lembut, di mana firman disampaikan, di situ ada kehidupan. Di mana firman disampaikan, di sana kami turut akan firman-Mu. Dan biarlah kiranya materaikan firman-Mu di dalam kami. Kami tidak menuntut siapa-siapa untuk berubah, kami hanya menuntut diri kami untuk berubah. Biarlah kiranya buatlah perubahan kepada diri kami masing-masing, supaya kami dapat menciptakan kerajaan Allah di bumi ini seperti di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.